وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Larangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini ajaran Nabi. Sementara prakteknya ada kesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu tidak melaksanakan apa yang telah dilarangnya, gitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan apa yang telah dilarangnya. Rasulullah melarang untuk membelakangi kiblat, tetapi dalam prakteknya Abdullah ibn Umar mendapati Rasulullah membelakangi kiblat. Nah, ini kalau orang fasik, dalam hatinya ada kefasikan, mesti dia akan mengatakan ini Rasulullah gak konsisten, ini kurang ajar. Ini orang fasik seperti itu. Tetapi para fuqaha mengajarkan kepada kita ketika mendapati yang demikian, artinya larangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita mendapati Rasulullah itu melakukan apa yang dahulu pernah dilarang, gitu kan. Maka kita di situ mengambil satu kesimpulan bahwasanya larangan tersebut bukan larangan paksaan, gitu nah. Jadi tingkatannya itu tidak sampai kepada haram. Larangan tersebut tidak sampai kepada larangan yang haram. Artinya larangan tersebut sampai kepada yang makruh. Nah, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah memandang kapan dia menjadi boleh, gitu. Kapan dia menjadi boleh dilihat oleh Al-Imam Asy-Syafi'i konteks yang dilakukan oleh konteks aktivitas yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu di dalam ruangan, gitu loh. Sementara aktivitas buang air besar dan buang air kecil yang dilakukan oleh masyarakat Arab pada saat itu memang ada dua keadaan, dua kondisi, di dalam ruangan dan di luar ruangan. Nah, kalau untuk masyarakat kita kan hampir tidak kita dapati masyarakat kita yang buang hajatnya itu di luar ruangan. Mana kita dapati yang sering orang, kalau dulu mungkin iya waktu masih di Sungai Karangmumus itu masih ada jamban gitu. Tetapi di Sungai Karangmumus sendiri waktu itu kan jamban itu ada biliknya gitu, sehingga orang masuk ke dalam bilik gitu. Nah, di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tradisi untuk buang hajat itu di luar ruangan itu masih ada. Oleh karena itu salah satu bentuk istitar yang sudah kita bahas kemarin, istitar atau menghalangi pandangan orang dari melihat aurat ini adalah pergi jauh. Kalau buang hajatnya itu di tempat yang terbuka, dia pergi jauh. Nah, hari ini dunia semakin sempit, mau pergi jauh kemana ada mata orang memandang di situ loh. Dunia semakin sempit hari ini, sehingga dalam tradisi aktivitas buang hajat di masyarakat kita hari ini lebih banyak dilakukan di dalam ruangan. Nah, ketika Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah melihat aktivitas masyarakat Arab, buang hajatnya itu ada yang di luar ruangan, ada yang di dalam ruangan. Inilah yang menjadikan kesimpulan beliau rahimahullah untuk menempatkan hadis ini nanti berlaku pada kondisi mana dan hadis ini berlaku pada mana. Asal hukum suatu larangan adalah haram. Ketika Nabi melarang maka dia haram. Kalau belum ada bukti-bukti atau dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya larangan ini tidak dipaksa. Kalau melihat keagungan dari kiblat, Allah Subhanahu wa taala memberikan kehormatan dan keagungan arah tersebut. Allah jadikan itu adalah arah yang wajib oleh kaum muslimin menghadapkan dirinya pada saat sholat, gitu. Maka pada saat aktivitas-aktivitas yang menghinakan diri seorang muslim dilarang untuk menghadap kiblat, karena Allah Subhanahu wa taala mengagungkan kiblat tersebut di banyak syariatnya, di antaranya dengan syariat salat. Allah wajibkan untuk menghadap kiblat, maka ini ada keagungan tersendiri bagi kiblat. Adapun aktivitas buang air ini adalah aktivitas yang menghinakan anak cucu Adam.
Ketika aktivitas tersebut menghinakan anak cucu Adam, menghadapkan diri pada saat melakukan aktivitas yang menghinakan seperti ini, gitu kan, maka ini ada kesan menghinakan kiblat. Oleh karena itu dilarang oleh Nabi. Yang namanya penghinaan itu hukumnya haram. Maka status asalnya hukum menghadapkan diri pada saat buang air besar dan buang air kecil dengan menghadap kiblat ini haram. Pada prakteknya ada dua jenis, dalam ruangan atau luar ruangan. Maka diberlakukanlah hadis ini pada semua keadaan. Pertama kali gitu kan, diberlakukan untuk keadaan di luar ruangan dan juga di dalam ruangan. Jadi hukumnya dua-duanya haram pertama. Ternyata Imam Asy-Syafi'i mendapatkan khabar yang baru, hadis baru. Abdullah bin Umar radhiyallahu an melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan apa yang beliau larang. Rasulullah melarang untuk membelakangi kiblat pada saat buang hajat. Didapati oleh Abdullah bin Umar pada saat beliau berada di atas rumahnya Hafsah, Rasulullah membelakangi Ka'bah. Maka diambil kesimpulan dalam hal ini, larangan ini tidak berlaku gitu. Larangan yang haram ini tidak berlaku pada kondisi kalau buang hajatnya itu di dalam ruangan. Karena pada saat seseorang itu berada di dalam ruangan, antara dirinya dengan arah kiblat itu ada pembatas, ada penghalang. Ini pandangannya Al-Imam Syafi'i. Nah, kalau kita lihat tadi pendapat yang keempat gitu kan. Pendapat yang keempat juga kembali kepada kedua-dua hadis ini gitu loh. Pendapat yang keempat kan tadi mengatakan kalau istiqbal itu dilarang, menghadap itu dilarang, membelakangi yang boleh gitu. Kalau menghadap itu dilarang, membelakangi yang boleh. Dalam hadis Salman Al-Farisi tadi dikatakan Rasulullah melarang kita menghadap dan melarang kita membelakangi. Dalam hadis apa? Salman Al-Farisi yang kita baca tadi. Sementara di hadis Abdullah bin Umar mendapati Rasulullah itu membelakangi. Kalau begitu, yang tidak terhapuskan oleh hadis Abdullah bin Umar adalah larangan menghadap gitu loh. Ketika larangan menghadap ini belum ada praktek dari Nabi yang buang air atau buang hajat di dalam ruangan yang menghadap kiblat, ini belum ada hadisnya. Ya, dia belum belum ada hadisnya, belum didapati khabarnya secara praktek Rasulullah menghadap kiblat pada saat buang hajat di dalam ruangan. Yang didapati oleh Abdullah bin Umar, Nabi buang hajat di dalam ruangan membelakangi kiblat. Maka kesimpulannya pendapat yang keempat tadi, riwayat dari Imam Abu Hanifah dan Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, kesimpulannya yang dihapuskan di sini adalah membelakangi kiblatnya, sementara yang menghadap kiblatnya tetap pada larangan semula, baik itu di luar ruangan, baik itu di dalam ruangan. Nah, sekarang antum lihat yang seperti ini, dua-dua ulama ini kan sama-sama kembali kepada sunnah, namun cara keduanya itu memandang sunnah ini berbeda. Dua-duanya kembali kepada sunnah, namun cara pandangnya terhadap kedua sunnah ini yang berbeda, kedua hadis ini yang berbeda. Kalau antum lihat yang lebih logik, artinya yang lebih sesuai dengan nalar penarikan kesimpulan, itu pendapat yang keempat, pendapatnya Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal, salah satu dari riwayat beliau yang tiga ini tadi, yaitu yang dihapuskan adalah membelakanginya, sementara yang menghadapnya nggak ada penghapusan di situ. Dia tetap pada larangan yang semula, yaitu haram, dan tidak ada kalimat yang tegas di dalam kedua hadis tersebut untuk menyatakan ini di luar ruangan atau di dalam ruangan.
Hanya saja pendapat yang keempat ini kelemahannya tidak ada salafnya dari kalangan sahabat. Sementara Al-Imam Asy-Syafi'i kenapa berani berpendapat demikian? Beliau punya salaf. Salafnya yaitu Abbas ibn Abdul Muttalib, paman Nabi sendiri, dan Abdullah bin Umar yang melihat itu. Bahwasanya ketika Abdullah ibn Umar itu melihat pada prakteknya Rasulullah itu membelakangi kiblat, gitu kan? Maka kalau membelakangi kiblat, posisinya membelakangi kiblat dengan menghadap kiblat dalam larangan ini sama, gitu loh. Ketika Rasulullah boleh membelakangi kiblat, maka boleh pula nanti bagi siapapun untuk menghadap kiblat kalau kondisinya itu berada di dalam ruangan. Nah, kalau antum lihat di sini pada perbedaan pendapat para ulama yang ada ini, mari kita belajar untuk melihat sunnah ini dalam praktek yang ada di masyarakat. Hukum ini nanti terkait di mana, gitu. Disinilah fikih. Kalau antum mau belajar fikih, itu nanti antum pelajari para ulama ini nanti menempatkan hukum itu terkait di mana. Hukum di dalam dua sunnah ini, hukum larangan menghadap dan membelakangi kiblat, ini terkait dengan tempatnya kah? Atau dia tidak terkait dengan tempat? Madhab Al-Imam Asy-Syafi'i menetapkan dia terkait dengan tempat. Sementara tadi madhab Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal tidak terkait dengan tempat. Tidak ada keterkaitannya dengan tempat. Nah, ini kalau kita mau belajar fikih. Sama halnya nanti di dalam permasalahan menjamak sholat. Menjamak sholat itu keterkaitan hukumnya itu dengan pasangan sholatnya kah? Atau dengan waktu? Gitu nah. Ketika antum nanti memahami menjamak sholat itu adalah keterkaitan hukumnya itu dengan pasangan sholat, gitu. Kalau sholat zuhur itu dipasangkan dengan sholat asar, ya udah itu aja pasangannya, nggak boleh dia poligami, gitu kan? Nggak boleh dia nanti poligami sama sholat Jumat, sholat asar nggak boleh dipasangkan sama sholat Jumat, karena keterkaitan hukumnya adalah berpasangan sholat tersebut. Kalau antum melihat sunnah menjamak sholat itu keterkaitan hukumnya di situ. Tetapi ketika antum nanti melihat keterkaitan hukum menjamak sholat itu dengan waktu, gitu. Hukumnya itu terkait dengan waktu bukan dengan sholatnya, maka antum akan mendapati nanti bahwasanya sholat Jumat itu boleh dijamak dengan sholat asar takdim, untuk dijamak takdim. Ini ketika antum belajar fikih, lihat bagaimana para ulama itu nanti meletakkan, mengkaitkan hukumnya ini dia terkait di mana, terkait di mana. Contoh yang lain, duduk tawarruk. Dalam hadis Abu Humaid As-Sa'idi, Abu Humaid As-Sa'idi mengatakan, kalau Rasulullah itu duduk di dua rakaat, di rakaat yang kedua pada saat tasyahud awal, Rasulullah duduknya iftirash. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu duduk di rakaat yang terakhir, maka Rasulullah duduknya tawarruk. Abu Humaid mengabarkan bagaimana Rasulullah sholat. Nah, sekarang Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad di sini menganalisa hadis ini, melihat hadis ini, keterkaitan hukumnya itu di mana. Al-Imam Syafi'i kemudian melihat sifat untuk duduk tawarruk ini terkait dengan seluruh rakaat terakhir. Tetapi Imam Ahmad melihat dia terkait dengan sholat yang ada tasyahud awal, karena hadis Abu Humaid mengabarkan ada tasyahud awalnya. Maka sholat yang duduk akhirnya itu tawarruk adalah sholat yang ada tasyahud awalnya. Maghrib, isya, zuhur, asar, ini aja. Selain dari itu, karena nggak ada tasyahud awalnya, duduknya iftirash. Imam Ahmad bin Hanbal, artinya Imam Ahmad bin Hanbal melihat hadis ini tidak berlaku. Untuk duduk tawarruk ini tidak berlaku kecuali hanya untuk 4 sholat ini. Kembali kepada sunnah nggak? Kembali kepada sunnah, tapi caranya Imam Ahmad bin Hanbal memahami sunnah demikian. Nah, Imam Syafi'i ketika melihat hadis Abu Humaid As-Sa'idi kembali kepada sunnah.
Abu Humaid As-Sa'idi mengabarkan Rasulullah duduknya tawarruk. Tetapi Imam Syafi'i tidak memandang bahwasanya ini berlaku hanya untuk 4 sholat ini saja, tapi berlaku untuk semua sholat, gitu loh. Berlaku untuk semua sholat. Nah, pandangan-pandangan yang seperti ini, inilah yang disebut dengan madhab. Jadi jangan disalahartikan kalau bermadhab itu artinya meninggalkan sunnah, enggak. Kalau bermadhab itu artinya tidak pakai dalil, enggak. Tetapi madhab itu adalah bagaimana cara kita memandang suatu dalil. Oleh karena itu dalam kajian ini ketika kita membahas hadis-hadis yang ada di dalam Bulughul Maram, selalu saya hadirkan ulama ini mandangnya begini, ulama ini mandangnya begini. Lahirlah kesimpulan seperti ini, lahirlah kesimpulan seperti ini. Ketika antum bingung, pilih salah satu. Wah, ini dari 4 ini sekiranya yang menurut antum itu kok kayaknya paling logis, paling dekat dengan yang kebenaran yang mana, silahkan antum pilih. Karena para ulama sudah berijtihad di sini dan ada salafnya di tiap-tiap pendapat tersebut. Ketika antum sudah pilih dengan pertimbangan, oh dalilnya kayaknya yang lebih kuat ini, dengan alasan kalau saya pilih ini, sunnah ini tidak saya tinggalkan gitu. Antum tetap berpegang kepada sunnahnya Salman Al-Farisi tadi yang melarang, tidak meninggalkan hadis-hadis larangan menghadap kiblat dan membelakangi kiblat, dan juga antum tidak meninggalkan kabar yang disampaikan oleh Abdullah ibn Umar itu bahwasanya Nabi SAW pernah membelakangi Ka'bah pada saat buang hajat. Mana yang dipilih? Kalau saya pribadi, saya lebih cenderung kepada pendapatnya madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ustaz Hidir ta'assub fanatik, biarin. Saya nggak fanatik dengan madhabnya Imam Asy-Syafi'i, tetapi di dalam hal ini pandangan al-Imam Asy-Syafi'i ini lebih mengakomodir kita untuk menerima 2 sunnah ini gitu, dengan tidak membuang salah satu dari sunnah ini. Coba dalam dalam kasus yang lain, ketika Rasulullah SAW dalam hadis Abu Hurairah turun dengan kedua tangan duluannya. Kemudian dalam hadis Wa'il bin Hujrin, Rasulullah SAW itu turun dengan lutut duluan ketika sholat. Ini sikap kita sebagai seorang muslim. Satu dari 2 ini kita buangkah? Atau dua-duanya kita berupaya untuk bisa mengamalkannya? Kalau kita berupaya dua-duanya untuk bisa mengamalkannya, gitu kan, bagaimana caranya agar kedua-duanya bisa diamalkan? Kalau kedua-duanya diamalkan untuk satu praktek sholat, ini nggak bisa. Karena apa? Ini dalam hal mana yang didahulukan, gitu kan? Nggak bisa antum nanti menjamak atau mengkompromikan 2 hadis ini. Mendahulukan tangan sekaligus juga antum mendahulukan lutut, terjun dua-duanya sama-sama, nanti itu tidak bisa. Maka yang bisa dilakukan adalah apa? Ketika antum sholat ini, saya ingin pakai praktek yang di hadis Abu Hurairah, turun tangan duluan, silahkan. Ketika nanti di sholat yang lain, antum pakai hadis Wa'il bin Hujrin yang turun lutut duluan, karena dua-duanya sahih gitu loh. Karena dua-duanya sahih. Nah, ini yang kita lakukan kalau kita melihat ada sunnah yang bertentangan, yang kesannya itu bertentangan seperti ini. Nah, tetapi kan ada sebagian ulama yang menempuh cara yang berbeda. Harus dikuatkan antara kedua ini. Ketika ini kuat, ini yang diambil, yang ini seolah-olah dibuang. Ini nggak bisa kita bersikap seperti itu. Tunjuk nih, gerak-gerak apa tunjuk gitu kan. Ketika nanti yang dikuatkan adalah yang gerak-gerak, seolah yang tunjuk ini nggak punya makna sama sekali dan bukan sunnah, akhirnya ditinggalkan, dari pakai sama sekali. Ini nggak benar demikian, karena dua-duanya sama-sama sunnah. Nah, dalam hal ini gitu kan, dalam menghadap kiblat atau boleh atau tidaknya menghadap dan membelakangi kiblat pada saat buang hajat ini gitu kan, kabar dari Salman Al-Farisi ini dilarang. Kemudian kabar dari Abdullah ibn Umar, Rasulullah pernah melakukan gitu.
Maka bagaimana cara untuk mengkompromikan dua ini agar dua-dua sunnah ini tidak kita tinggalkan? Nah, dalam hal ini Imam Syafi'i memberikan tawaran ini gitu loh, bahwasanya ini berlaku untuk kondisi di luar, yaitu hadis Salman Al-Farisi ini berlaku untuk kondisi ketika seseorang itu berada di luar ruangan buang hajatnya, sementara yang berada di dalam ruangan itu berlaku hadis Abdullah ibn Umar. Satu. Kemudian yang kedua ada salafnya gitu loh, salafnya dari kalangan sahabat, dan sahabatnya sahabat dekatnya Nabi SAW gitu loh. Sementara tadi pendapat-pendapat yang lain ada yang nggak ada sahabatnya, ada yang hanya para ulama atba'ut tabi'in saja, bahkan tabi'innya pun nggak ada gitu loh. Nah, dalam hal ini yang menjadi pertimbangan saya adalah mana yang bisa mengakomodir kita untuk bisa menerima dua-dua sunnah itu, dan kemudian bagaimana salafnya. Nah, ketika salafnya ada yang seperti ini, ambil yang ada salafnya. Ketika pendapat yang lain juga sama-sama punya salaf, disinilah kita dituntut untuk tidak menyalahkan pendapat yang lain karena masih ada salafnya. Dalam hal ini perbedaan pendapat yang demikian ini masih memungkinkan satu benar yang dapat dua pahala, dan ketika yang lain itu salah dia masih mendapat satu pahala. Jadi kemungkinannya adalah kita dapat dua pahala atau dapat satu pahala gitu. Bukan kemungkinannya yang kita ambil di sini nggak dapat pahala sama sekali atau bahkan mendapatkan dosa. Ini nanti dalam perbedaan pendapat para ulama, antum juga lihat kira-kira resikonya ketika antum pilih ini, resiko untuk dapat dosa atau tidak gitu loh. Kalau tidak terdapat resiko untuk mendapatkan dosa atau tidak, sementara kemudian salafnya ada yang mencontohkan, maka insya Allah yang demikian ini adalah perbedaan pendapat yang masih dalam ranah yang satu mendapat dua pahala dan yang satu mendapat satu pahala apabila dia tersalah. Mungkin ini saja yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam hari ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.